kalian punya karakteristik dan juga kelakuan yang mirip kayak naga. Karena setiap hewan dari 12 sio ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, kayak ular memiliki karakteristik licik dan juga lincah. Terus kerbau memiliki karakteristik tekun. Ngomongin soal makhluk-makhluk mitologi, pasti teman-teman berpikiran terkait purba, mitos, tapi adalah teman-teman semua sebuah cerita yang terinspirasi dari makhluk-makhluk modern zaman sekarang. Bahkan hewan-hewan ini dijadikan sebuah nama zodiak. Udah tahu dong arahnya kemana? Ya, betul sekali, yaitu arahnya ke Sio penanggalan Cina. Dan di video kali ini kita akan bahas nih cerita di balik zodiak yang dinamakan nama-nama hewan tersebut oleh Kaisar Giyok melalui yaitu lomba lari. Kok bisa ya seperti itu? Daripada penasaran, sebelum ke ceritanya silahkan buat teman-teman semua klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasan di Poci, podcast cerita mitologi. Ngomongin soal zodiak, pasti teman-teman udah tahu kan, zodiak itu adalah sebuah rasi bintang yang tiap bulannya itu pasti ganti-ganti terus. Dan biasanya kalau soal zodiak ini pasti udah ke ramalan, kemudian keberuntungan, apes, jodoh, kesehatan, pasti ada tuh di dalam zodiak dan dihitungnya juga per bulan. Kemudian penamaan zodiak juga pasti berdasarkan dari makhluk-makhluk mitologi. Seperti Leo berasal dari singa Namea, Cancer berasal dari kepiting yang pada saat itu nyerang Hercules, dijadiinlah sama Dewi Hera sebagai rasi bintang. Nah, konsep kayak gini juga ternyata ada di Cina yang disebut sebagai Sio. Cuman, nama dari Sio-sionya ini bukan berdasarkan dari makhluk-makhluk mitologi, melainkan dari makhluk atau hewan-hewan modern zaman sekarang, kayak tikus, ayam, kerbau, harimau, ular, dan masih banyak lagi. Kemudian, kalau di Barat atau Eropa, zodiak itu kan berdasarkan bulan yang ganti-ganti. Pasti zodiaknya juga beda-beda. Tapi beda sama yang di Cina nih. Yang di Cina, zodiaknya itu berdasarkan tahun lahir kalian, bukan berdasarkan bulan. Jadi kalau misalkan lahir di bulan Anu, pasti zodiaknya sama tuh. Nah, makanya kenapa di Cina itu setiap tahunnya pasti ganti sio dari 12 sio binatang tersebut. Kayak sekarang nih, yaitu masuk ke sio ular. Selain itu juga dari sio kita tuh bisa kayak diramal gitu. Kalau di zodiak juga kan ada tuh, kayak misalkan kita nyamain tuh dari mulai kayak sifatnya, karakternya. Nah, tapi di sio ini lebih lengkap lagi. Kayak karakter udah jelas ya, sifat udah jelas seperti apa. Ada lagi dari mulai jodoh, pekerjaan, karir, warna keberuntungan, kapan harus nemu apes, dan lain-lain itu dijabarkan komplit di dalam sio Cina. Nah, maka dari itu, sio ini dalam bahasa Mandarin dapat diartikan sebagai mendekati atau mirip. Contohnya nih, kalau teman-teman ini lahir di tahun anjing, maka sio kalian itu anjing dan memiliki karakteristik dan juga sifat yang mirip dengan anjing. Bentar ya, saya bukan ngatain teman-teman semua. Ini emang definisinya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman lahir di sio naga, kalian punya karakteristik dan juga kelakuan yang mirip kayak naga. Karena setiap hewan dari 12 sio ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, kayak ular memiliki karakteristik licik dan juga lincah. Terus kerbau memiliki karakteristik tekun dalam bekerja. Kemudian harimau memiliki karakteristik yang kuat. Nah, bakal dimiripin nih dengan sio-sio ini. Terus, seperti yang saya jelaskan di awal ini, sio itu pasti akan berubah berdasarkan tahun. Maka dari itu, dari 12 sio, maka ada siklus yang terus berubah selama 60 tahun. Loh, kok 60 tahun? Bukannya sio ini ada 12, jadi harusnya berputar selama 12 tahun dong. Nah, jawabannya adalah teman-teman, karena 12 sio ini selalu dihubungkan dengan 2 tahun yang berbeda lagi. Yaitu yang pertama dengan 12 gerbang kehidupan, yang satunya lagi dengan 5 elemen dasar dari kehidupan. Nah, dari 12 gerbang kehidupan ini, kemudian dicampurlah dengan 5 elemen, yaitu api, angin, air, tanah, dan juga kayu. Nah, setiap elemen ini juga
diisi nih sama yin dan yang menjadi 10 gerbang surga. Kemudian 12 sio ini akan dikolaborasikan atau dikombinasikan dengan 12 gerbang kehidupan dan juga akan dikombinasikan juga dengan 10 gerbang surga. Maka dari itu ketika kombinasinya bercampur nih, satu sio ketemu sama salah satu dari 12 gerbang kehidupan, kemudian ketemu lagi sama 10 gerbang surga, maka akan menciptakan kombinasi yang mencapai 60 tahun sekali terus berulang-ulang. Misalkan contoh ya, tahun ular, kemudian elemennya apa? Elemen api. Terus ininya apa? Yin atau yang. Kayak gitu teman-teman semua. Tapi jujur, Sensei juga masih belum paham nih terkait penghitungan siklus sio ini seperti apa. Tapi intinya seperti itu. Terus dari 12 sio ini hewannya apa aja sih? Nah ini dia. Yang pertama itu tikus, yang kedua itu kerbau, yang ketiga itu harimau, yang keempat itu adalah kelinci, yang kelima itu naga, yang keenam itu ular, yang ketujuh itu kuda, yang kedelapan itu kambing, yang kesembilan itu ayam, dan yang ke-10 itu adalah monyet. Sedangkan untuk yang ke-11 itu adalah anjing, dan yang terakhir adalah babi. Nah, kenapa kok hewan-hewan ini yang masuk ke 12 sio? Jadi, ada cerita nih teman-teman di balik kisah pembuatan sio ini. Jadi, pada suatu hari, sang kaisar langit atau The Jade Emperor atau Kaisar Yok ini ulang tahun dan dia pun merayakannya di bumi, dilihatin sama orang-orang dan juga hewan-hewan yang kumpul di sana. Nah di situ hewan-hewan juga mulai protes dan menyarankan kepada raja, gimana kalau setiap ulang tahun raja ini dinamakannya berdasarkan nama hewan-hewan yang ada di sini. Nah dari situ hewan-hewan pun mulai tidak terkendali nih. Sekaligus mereka tuh minta masing-masing untuk mengacungkan dan mengajukan diri sebagai nama setiap tahunnya yang berbeda-beda. Nah raja ini juga kebingungan nih karena begitu banyak hewan-hewan yang ada di sana. Selain itu juga raja ini disarankan nih oleh manusia untuk membuat sebuah penanggalan dan juga perhitungan tahun. Setelah mendengarkan saran tersebut, Kaisar Giok tuh punya sebuah ide, yaitu mengadakan lomba lari untuk para hewan. Barang siapa yang bisa melewati sungai, maka dialah pemenangnya. Dan juga dikasih itu sebanyak 12 slot yang bisa ngisi slot-slot itu. Dan akan diurutkan berdasarkan siapa yang pertama menyentuh garis finish. Keesokan harinya ada dua hewan nih, yaitu tikus dan juga kucing. Nah dulunya ini tikus sama kucing merupakan sahabat dan juga sangat akrab. Mereka berdua ini merencanakan sesuatu agar bisa finish terlebih dahulu daripada hewan-hewan yang lainnya. Hingga mereka memutuskan untuk pergi pagi-pagi sekali ke arah sungai. Pada saat di perjalanan, mereka ketemu sama kerbau, kuda dan juga harimau. Dan pas sampai sungai, dia pun berpikir bahwa mereka berdua ini nggak bisa berenang dan mintalah bantuan ke hewan-hewan yang lebih gede, kayak ke harimau dan juga kuda. Namun harimau sama kuda ini nggak mau membantu mereka dan hanya kerbau lah yang bisa ngebantu mereka. Mereka pun naiklah di punggung kerbau. Kerbau pun mulai masuk ke dalam air dan mulai menyeberangi sungai. Namun pas di tengah-tengah perjalanan, si tikus ini kurang ajar langsung ngedorong si kucing sehingga membuat kucing terjatuh dan hanyut oleh air sungai. Pas giliran udah mau nyampe garis finish nih, si tikus cerdik langsung loncat duluan sehingga tikus ini mendapati nomor 1 mencapai garis finish, disusul oleh kerbau. Dan pada saat kerbau ini udah nyampe ke garis finish, kerbau nanya, "Di mana si kucing?" Terus si tikus ngejawab, "Ya mana gua tahu, tadi kan di belakang." Kerbau pun bingung dan mengatakan, "Lah, kok gitu sih?" Nah setelah kerbau kedua disusulah sama harimau. Dia pun dengan bahasa koyok dan terengah-engah kemudian kecewa karena dirinya ini nggak bisa jadi nomor 1. Dengan nampak kesal dia harus menempati posisi ketiga. Setelah si harimau sampai ke finish, kemudian disusulah nomor 4 ini oleh, pasti ngira kuda ya? Bukan, tapi sama kelinci. Nah, kenapa bisa kelinci? Karena kelinci ini nggak terjun langsung ke sungai, tetapi dia nyebrang ini ngelompatin hewan-hewan yang lagi nyebrang. Jadi celuk sebagai jembatan si kelinci, sehingga kelinci ini cepatlah untuk menyeberangi sungai. Selanjutnya, untuk urutan kelima ini diambil alih oleh naga. Nah, naga ini nggak nyebrang sungai seperti hewan-hewan yang lain yang terjun langsung ke sungai, tapi dia ini langsung terbang dari atas. Jadi pada saat naga terbang dari atas nih, semua hewan tuh ngelirik dan bilang, "Ah, sudahlah." Tapi pertanyaannya adalah, kenapa naga ini kan mudah?
nyebrang tinggal terbang doang, tetapi dia menempati urutan kelima. Karena gini, sebelumnya si naga ini harus ngebantu dulu orang-orang untuk memberhentikan hujan dan menolong beberapa banyak orang yang ada di desa-desa seberang. Maka dari itulah si naga ini terlambat, ya mau nggak mau harus menempati posisi kelima setelah kelinci. Kemudian untuk urutan ke-6 ini, kuda hampir mau nyampe nih ke seberang sungai. Tetapi dari arah belakang, dengan cepatnya, ular nyalip si kuda yang membuat kuda ini kesel. Karena ular ini nyebrangnya nggak nyentuh sama sekali air, melainkan dia juga sama kayak kelinci, ngelompatin peserta-peserta hewan yang lain yang mau mencoba menyeberangi sungai. Sehingga si ular ini menempati posisi ke-6. Kuda pun yang nggak mau kalah dari ular, bergerak dengan cepat, kemudian nyampe lah dia ke garis finish menempati urutan ke-7. Selanjutnya, untuk urutan ke-8, 9, sama 10, hewan-hewan yang lain kan saling bersaing satu sama lain untuk menuju garis finish duluan. Beda dengan 3 hewan ini, yaitu kambing, ayam, sama monyet. Mereka ngelakuin kerjasama, membuat rakit, terus nyebrangin sungai tersebut dengan dibawa oleh arus. Sedikit demi sedikit, mereka pun melewati peserta-peserta yang lain dengan begitu cepat. Mereka pun memutuskan untuk kambing terlebih dahulu menempati posisi ke-8. Selanjutnya disusul oleh ayam, dan di posisi ke-10 diisi oleh monyet. Dan sisa 2 slot lagi tuh. Nah, untuk posisi ke-11 ini diisilah oleh anjing yang nampak dia mati-matian untuk nyebrang sungai sambil dia ini merasa kelelahan dan juga hampir setengah mati. Tapi pada akhirnya perjuangan si anjing ini berhasil mengisi posisi ke-11. Selanjutnya untuk posisi ke-12 ini diraih oleh babi. Nah, babi ini rada kocak. Dia itu sengaja telat datangnya karena dia ini sempat makan dulu, lapar pas di tengah-tengah perjalanan, dan juga ngerasa pede bahwa dia tuh paling cepat di antara yang lainnya. Kemudian si babi ini tuh langsung sama kayak kelinci dan juga ular ngeloncatin peserta-peserta yang lainnya sehingga masuk ke garis finish di bagian akhir. Apakah belum selesai? Belum teman-teman semua. Ingat kucing yang didorong sama si tikus? Nah, si kucing ini berjuang mati-matian untuk bisa menyeberangi sungai sendirian dengan kekuatannya. Si kucing itu pas giliran udah sampai di seberang sungai ini, ternyata si kucing telat. 12 slot ini udah diisi oleh hewan-hewan yang tadi masuk garis finish duluan. Dan hal tersebutlah yang membuat si kucing tidak masuk ke dalam 12 sio yang diinginkan oleh Kaisar Gio. Dan yang membuat si kucing telat ini gara-gara si tikus. Maka dari itulah si kucing ini terus dendam sama si tikus. Maka dari itu sampai sekarang kata orang-orang itulah penyebab kenapa tikus sama kucing ini selalu berselisih, di mana kucing terus dendam sama si tikus. Nah, itulah dia teman-teman terkait pembahasan Poci Podcast Cerita Mitologi kali ini. Pembahasan cerita Sio Cina atau zodiak Cina. Jadi gimana nih teman-teman semua terkait pembahasan kali ini? Dan kalau ada pembahasan sensei yang salah, mohon dikoreksi dan juga kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Untuk membuat 12 untuk